impikan akan membawa aku pada kebahagiaan, malah membawa aku pada kematian ini. Semua dimulai dari Jakarta, sebuah kota yang menjanjikan banyak hal, tapi juga merampas semuanya. Di sana, aku belajar tersenyum untuk tamu, menjadi pelayan, hostess, lalu bahkan wanita panggilan. Aku tak bangga, tidak sama sekali. Tapi kulakukan itu demi keluargaku, demi anak-anakku. Dan kemudian aku bertemu dengan suamiku, Jais, bidadari Malang yang memberiku harapan baru. Bersama-sama kami pindah ke Surabaya, membuka wisma kecil di Doli. Awalnya hanya satu, lalu dua. Happy Home, begitu kami menyebutnya. Sebuah nama yang menjanjikan kebahagiaan, tapi juga menyembunyikan banyak luka di balik pintunya. Rumah kordil kami menjadi langganan anggota TNI mencari hiburan. Salah satunya Purwanto. Saat itu Purwanto menawariku kerjasama kongsi pengelola wisma dengan sistem bagi hasil. Wisma hasil patungan keduanya itu diberi nama Sumber Rezeki pada tahun 1980. Jaraknya sekitar 2 rumah dari Happy Home. Awalnya aku kira ini adalah sebuah peluang, tapi ternyata aku salah. Purwanto bukan hanya pelanggan, dia juga penguasa. Setoran demi setoran harus kuberikan. 5 juta, 10 juta, dan bahkan sampai 20 juta. Jika telat membayar bunga 10%, dan jika tak membayar ada hukuman lain. Pukulan, ludahan, dan tendangan sepatu las itu. Dan Wati anakku, dia menginginkan Wati. Bagaimana bisa? Padahal Wati sudah mempunyai suami, tapi dia ingin anakku untuk melunasi hutang. Tolong jangan ambil Wati, Tuhan. Jangan ambil Wati. Cukup saya saja yang menjadi pelacur. Cukup saya saja yang menggeluti dunia hitam. Jangan Wati, Tuhan. Jangan. Aku tidak ingin sampai seperti ini. Tidak dalam mimpi terburukku sekalipun. Tapi mereka memaksa aku. Purwanto memaksa aku. Serahno anakku Somiarse, katanya. Kalau nasi utang-utangmu, mudah bukan? Tapi itu anakku. Wati bukan barang untuk dipertaruhkan.
Dia pikir aku akan menyerah begitu saja. Aku ini seorang ibu Purwanto. Aku ini manusia. Aku tidak tahu bagaimana dendam itu tumbuh. Bagaimana rasa sakit dan ketakutan itu membutakan logikaku. Hingga akhirnya malam itu 12 Agustus 1988 aku merancang semuanya. Aku dan Jais, Sugeng, menantuku Adi serta Jaib dan Nano bersama-sama kami pergi ke rumah Purwanto dengan membawa alu besi. Aku tahu kami salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu kecuali kami. Pukul 11 siang kami berangkat. Kami datang disambut oleh Sunarsi. Sunarsi menyuruh Haryo Bismoko ke garasi. Ketika Haryo Bismoko menunggu,
Tapi buang mereka ke Songgoriti. Kupikir dengan membuang mereka, aku juga akan menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata tidak. Tidak pernah. Aku membawa mereka kemanapun aku pergi. Wajah mereka, teriakan mereka, darah mereka, semua membanjiri kepalaku. Apakah aku monster? Apakah aku pembunuh? Atau seorang ibu yang kehilangan akal karena keputusasaan? Purwanto, istrinya, anak-anak mereka, bahkan keponakannya, semua mati di tangan kami. Kupikir dengan mengakhiri hidup mereka, aku juga akan mengakhiri penderitaan ini. Tapi ternyata tidak. Tidak pernah. Setelah malam itu, polisi menangkap kami. Vonis mati dijatuhkan. Dan aku hanya bisa menunggu. "20 tahun di penjara, 20 tahun mencoba menebus dosa-dosa yang tak pernah tertebus. Aku membuat syal, boneka, dan menanam mawar. Bunga yang ingin memenuhi selku. Aku ingin membawa kebahagiaan meski kecil, untuk menghapus kenangan buruk. Tapi harapan itu tak pernah cukup. Mereka bilang aku akan mati malam ini. Regu tembak, peluru di dadaku, aku tak lagi takut. Aku hanya lelah. Sangat lelah. Kepada keluarga Purwanto, aku telah meminta maaf. Aku tahu itu tak akan cukup, tapi aku bersungguh-sungguh. Aku tak ingin kalian hidup dengan rasa kebencian karena aku. Jika kematianku adalah harga untuk pengampunan itu, aku terima. Aku pasrah. Aku hanya ingin tidur. Tidur panjang yang damai. Aku ingin memeluk anakku. Sugeng, ke tempat yang jauh dari cerita ini.